به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطر يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوره كل العباد وعم نوره كل العباد وعم نوره كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا زل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد طال بحبيبي عم الأنام نوالا. يا لقلبي الله سروره قد مجده وتعالى قلبي شروره قد توالى بحبيبي عم الأنام دوالا. لحظات العيون في اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. يا قلبي شروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعته في شعوره وكمالا. لقلبي شروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا. ميلاد الهادي أحمد طه رسول الله نبينا. أجمل ذكرى هادي علينا للفي كل أمانينا. أجمل ذكرى هادي علينا للفي
أجمل ذكرى هادي علينا إن فيها قرى مدينة إنا فيها إنا فيها إنا في قرى مدينة نلنا في قرآن مدينة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. احترام ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وحفظا دائما من الفتن وليا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن ومدنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Al-Syekh Al-Doktor Al-Kiai Al-Haj Muhammad Zainul Majdi LCMA. Matta'ana Allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bibarakatihi fid daraini amin. Yang terhormat Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sekaligus Amidul Ma'had Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor Al-Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin BAM.
Yang terhormat Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah beserta semua anggota yang mengikuti melalui Zoom meeting online. Yang terhormat Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang mengikuti melalui Zoom meeting online. Yang terhormat anggota Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang mengikuti melalui Zoom meeting online. Yang terhormat pengurus wilayah, daerah, cabang serta seluruh pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di mana saja mengikuti acara ini. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, madrasah, para masyayikh, dosen, ustaz, ustazah, selingkungan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darul Nahdlatain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, para tulab, talibat, mahasiswa, mahasiswi serta santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Acara silaturahim pendidikan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darul Nahdlatain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, Sabtu 17 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2021 Miladiah segera dimulai. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Romli. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, pembacaan Fatihah-Fatihah dan Salatul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Salimul Jihad MAG. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Li sahibil isbat tariqah bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fanshauri wa li usulihi wa furu'ihi wa muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu huququn 'alaina wa lin nahdiyyin wan nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت واللهم وفق الهدي إلى سبيل الرشاد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah oleh Bapak Haji Muhammad Jamaluddin BAM.Com. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Rais Am Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah beserta para masyaikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafiyah. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sekaligus Pembina Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Yang kami hormati para pengurus organisasi, pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi dan pengurus Pondok-pondok pesantren NWDI. Yang kami hormati para guru, para ustadz dan ustazah, para tulab dan tolibat, serta para hadirin yang menghadiri kegiatan ini di Mushola Al-Abrar dan juga yang menghadiri di media online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan acara silaturahim pendidikan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor sekaligus halal bihalal jamaah NWDI. Kegiatan ini merupakan sunatan hasanah yang diwariskan oleh guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh yang biasanya dilakukan pada tanggal 8 Syawal atau setidak-tidaknya 2 minggu setelah Idul Fitri. Alhamdulillah kegiatan ini kita lakukan secara langsung di Mushola Al-Abrar dan juga secara virtual melalui media Zoom dan juga disiarkan secara langsung di media sosial. Salawat dan salam kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, seperti yang kami sebutkan bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa langsung melakukan kegiatan silaturahmi pendidikan, di mana sebelumnya tahun kemarin kita hanya melakukan secara virtual.
Tentunya ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan banyak aktivitas pendidikan kita mengalami gangguan. Tetapi alhamdulillah bahwa kegiatan ini bisa kita langsungkan, dan juga ini menandakan mulai berangsurnya kehidupan normal di beberapa aspek pendidikan di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Alhamdulillah bahwa para masyayikh kita, para dewan guru, sebagian telah mendapatkan program vaksinasi dari pemerintah sebagai ikhtiar kita untuk melawan pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa seperti yang kami sebutkan bahwa kegiatan pendidikan selama setahun terakhir ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui kegiatan online virtual, melalui Zoom, melalui media-media virtual. Tetapi setelah kita melakukan evaluasi, ternyata memang kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui kegiatan virtual ini tidak efektif. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini bahwa kegiatan pendidikan mulai dilakukan secara normal melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Di beberapa madrasah kami yang memiliki asrama sudah sejak awal memang melakukan kegiatan secara normal, karena memang di asrama itu proses isolasi lebih efektif dilakukan. Selain itu, walaupun dalam keadaan pandemi, kami melihat bahwa antusiasme daripada santri dan santriwati yang masuk pada pondok pesantren tidak terhalangi. Ini bisa kita lihat bahwa di beberapa madrasah juga mengalami peningkatan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang pernah mendengar dari Bapak Hamid bahwa tahun ini saja di Ma'had Darul Quran wa Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah sekitar 1.700 tulab dan tholibat baru, alhamdulillah. Dan ini masih pendaftarannya masih sampai pada Zikrul Hauliyah yang akan datang, yang insya Allah akan dilakukan bersamaan dengan Zikrul Hauliyah sebelumnya. Ya. Kami menunggu dari arahan dari Syekhul Ma'had kapan akan dilakukan Zikrul Hauliyah yang kedepannya. Ini menandakan bahwa walaupun situasi dan tantangan daripada pendidikan kita baik eksternal maupun internal, tetapi semangat organisasi kita untuk mengembangkan dakwah melalui media pendidikan tidak pernah terhalang. Kita bersama-sama mengharapkan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat sehingga semua aktivitas dilakukan dengan secara normal. Sebagai catatan bahwa dari segala kegiatan atau antusiasme daripada santri dan santriwati, bahwa tuntutan untuk pengadaan daripada asrama dan pondok dari suatu pondok pesantren adalah tuntutan yang semakin banyak diminati oleh para santri dan santriwati. Dan ini menjadi catatan kita di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi yang belum memiliki asrama yang khusus untuk para santri dan santriwati. Saya kira itu sambutan dari kami. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian umum silaturahim pendidikan
oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Ad-Duktur Al-Kiyahi Al-Haj Muhammad Zainul Majri LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat abdih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiq wa'dih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min ba'dih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضور الكرام المشايخ الأفاضل, para tuan guru, para masyayikhul ma'had yang muliakan, pimpinan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Darun Nahdlatain NWDI Pancor yang saya hormati, para tulab dan talibat, bil khusus tulab dan talibatul ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah al-Syafi'iyah, dan perwakilan dari dari madrasah yang hadir pada pagi hari ini, yang semuanya kita doakan mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, yaitu jami'u tullabina wa talibatina, nasallallahu ta'ala ayamunna alaihim bil lutuf wal fath, diberikan ilmu yang berkah dan dibukakan hati dan pikirannya untuk menerima semua ilmu, hikmah, dan apa-apa yang Allah bukakan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang hadir di Musalla Al-Abrar dan juga yang ada di tempat masing-masing, yang menyaksikan atau menyimak melalui sarana teknologi yang sekarang sudah biasa kita rasakan dan kita nikmati, yaitu melalui media-media, melalui jalur internet atau online. Insyaallah kita semua insyaallah hukumnya berada dalam satu majelis insyaallah. Karena yang tidak hadir pun itu sebenarnya tidak semuanya bukan karena tidak mampu atau tidak mau hadir, tapi karena situasi dan kondisi.
Jadi kalau situasi menghalang kita untuk menunaikan niat kita secara sempurna, Allah Ta'ala akan mencatat insya Allah menjadi amal yang sempurna. Jadi ini kita semua ini satu halqatun wahidah, sawa'un liman hadar au liman lam yahdur. Si datang maupun si bau datang karena situasi. Maka kita semua dalam satu majlis, mudah-mudahan sama pahalanya, sama berkahnya insya Allah. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, perkenankan saya aqulu lakum minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima. Kalau Allah sudah menerima, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah ridha, maka cukuplah itu menjadi bekal kita. Semoga Allah menerima semua amal-amal baik kita, salihal amal, baik pada Ramadan maupun pada waktu-waktu sebelumnya. Mudah-mudahan semua menjadi amal pemberat catatan amal soleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bersilaturahim Syawal, yang biasanya tanggal 8 Syawal, tapi karena situasi maka kita sesuaikan. Allah takdirkan kita bisa jumpa pada hari ini. Saya meminta kita semua hadirin dan hadirat sekalian, baik para masyayikh, para asatir wa ustadzat, ataupun abna'i ya tullab talibat, untuk marilah kita kembali menyegarkan semangat kita. Kita segarkan semangat kita dalam perjuangan dan dalam menuntut ilmu. Hal-hal baik dalam kehidupan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak dirawat. Seperti tanaman, sebagus bibitnya, dia tetap perlu dirawat. Demikian pun apa si arak di dalam diri anak-anakku nih, para tulab dan talibat, semua hal-hal baik yang ada dalam diri kita itu perlu untuk kita rawat, untuk kita suburkan. Dimulai dari yang paling pokok, ya, kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Bahkan iman pun yang merupakan hidayah dari Allah itu perlu untuk kita rawat. Jaddidu, ta'ahadu imanakum. Jadi kita rawat, kita perbaharui. Maka kita diminta untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu bentuk salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, iman itu kita perbaharui dengan ngerumbuk ya, hal-hal bagus dilaksanaan di dalam kehidupan, supaya cocok iman itu dengan diri kita. Ada betah. Nah demikian pun hal-hal yang lain, termasuk ananda para tulab dan talibat, perbaharui semangat untuk menuntut ilmu. Kan ingat ya, jamaah sekalian dan anak-anakku, salah satu yang Al-Maghfurlah sampaikan, kenapa silaturahim Syawal itu diadakan ya, selain saling untuk menyampaikan tahniatul Id, ucapan selamat hari raya, kemudian minal aidin al faizin, juga silaturahim Syawal itu penanda setelah libur masuk lagi. Setelah pulang beberapa waktu, berjumpa dan ziarah ke orang tua, kembali lagi ke pondok madrasah.
Maka pada saat kembali itu diadakanlah silaturahim untuk tajdid, memperbaharui semangat. Nah ini saya ingin ajak hadirin dan hadirat ananda semua perbaharui semangat untuk menuntut ilmu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ananda semua belajar di tempat yang punya sejarah seperti ini. Ini bukan tempat yang baru semalam dibuat. Ini bukan tempat yang hanya bermodalkan uang yang banyak untuk membangun sekolah, tapi ini tempat yang punya sejarah panjang sepanjang hayat Al-Maghfurlah, dan bahkan mungkin sebelum itu dengan doa-doa dari orang tua beliau. Sejarah yang panjang. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara ananda sekalian, nilai dari tempat menuntut ilmu ini tidak hanya dari apa yang kita saksikan hari ini, tapi nilainya adalah apa yang telah dicatat oleh sejarah. Di depan kita Al-Maghfurlah Sidi Syekh, pahlawan nasional. Hayatuhu hafilatun bil ilmi wal amal. Sepanjang-panjang hayat beliau itu penuh dengan ilmu dan amal. Sepanjang-panjang hayat beliau penuh dengan pelajaran, pengetahuan dan hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi. Amin ya rabbal. Karena itu banyak syukur anak anda semua ya, tulab dan tolibat. Banyak syukur bisa kita belajar di sini, menuntut ilmu. Orang tua kalian mengirim kalian di tempat ini. Alhamdulillah. Menuntut ilmu saja, ilmu selain apalagi ditambah dengan di tempat yang tepat, dengan menuntut ilmu saja itu kita sudah jadi mulia. Saya hafal sudah semua ayat. Yarfa'illah hulladzina amanu minkum. Banyak ayat. Allah angkat orang-orang yang diberikan atau dikarunia, yang beriman dan dikaruniakan ilmu. Utul ilma, dikaruniakan ilmu, darajat, berderajat-derajat dibanding yang tidak diberikan ilmu. Kata Ibnu Abbas, darajatun wahidatun ma bainas sama wal ardh. Satu derajat saja itu ibaratnya bedanya seperti langit dan bumi. Apalagi ini darajat, berderajat, kemuliaannya ilmu. Jadi ananda sekalian yang belajar di sini sedang menempuh jalan menuju manusia yang mulia. Sampai-sampai makhluk-makhluk Allah tidak hanya yang di darat, di lautan pun ikut mendukung para penuntut ini dengan istighfar, dengan doa. Jadi kalau kita mau ikan-ikan yang di Tanjung Luar itu berdoa untuk kita, belajar untuk itu jalan supaya kita dapat doa-doa dari makhluk Allah. Bahkan bukan hanya manusia, dan sekedar manusia doang sih mulia isi ilmu. Bahkan hewan pun bisa berubah statusnya dengan ilmu. Ada ayat dalam suratul Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum
Wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibunahunna mimma wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibina mimma baca coba. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah. Al-ayat. Ayat ini berbicara tentang hewan-hewan yang ini coba nih. Wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Hewan-hewan liar, hewan-hewan buas yang buruannya itu menjadi halal dengan syarat tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Hewan yang memang dilatih untuk menjadi pemburu. Kalau kita pergi ke hutan misal, tiba-tiba ada apa misal? Ada kambing liar misalnya, ada kambing liar mati, bangke, mati. Halal atau haram? Boleh dimakan atau tidak? Kalau libat, apa namanya nih? Apa hutan paling dekat dari sini nih? Oh, Lemor atau Suela. Jalan nenek, tiba-tiba ada kambing liar misalnya, mati. Halal atau haram? Boleh kita ambil, kita bikin sate? Boleh? Tidak boleh. Karena itu bangke itu. Tapi kalau kita punya hewan buruan, artinya alat untuk berburu, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan apa? Wama sidta bikal muallami. Fazkurillaha alaihi wakul atau kama. Bahkan kalaupun hewan buruan itu anjing, tapi itu anjing memang dilatih untuk berburu. Misalnya kita punya anjing berburu, lalu ada hewan buruan yang halal dimakan. Katakanlah misalnya kambing, bukan punya orang, kambing di hutan misalnya. Misalnya kita lepas anjing itu, kejar dia sama anjing kita latih, lalu kemudian digigit, dia mati ya. Tapi tidak dimakan oleh anjing itu karena dia dilatih hanya untuk berburu. Digigit, mati. Boleh atau tidak kita makan? Boleh. Kalau misalnya ada sembarang anjing lari ngejar kambing liar itu lalu digigit, kita lihat dari jauh, wah mati, halal atau haram? Haram. Loh, kan sama-sama anjing. Oh beda. Yang satu itu anjing wallahu alam kita tidak tahu, tapi yang satu ini memang alat kita untuk berburu yang kita latih. Coba renungkan. Ilmu, keterampilan yang dimiliki oleh anjing itu, karena kita latih dia khusus untuk berburu, itu membuat apa yang dia gigit sampai mati itu halal. Hukumnya dia itu sama seperti hukum anak panah yang kita lepaskan, atau sama dengan hukum peluru senapan angin, nembak burung, dar, burung liar kemakan, itu halal. Ilmu itu membuat apa yang digigit oleh jenis yang sama itu statusnya beda. Dengan kata lain, ilmu itu membuat anjing itu menjadi berharga. Yang dia gigit tidak merusak apa yang dia gigit itu karena memang sengaja kita latih.
Itu anjing. Atau serigala lah misalnya, serigala. Kita bisa ngelatih serigala, jadikan dia hewan buruan, jadikan dia pemburu, serigala pemburu. Kita bawa dia berburu, lepas dia kejar buruan kita, pek, mati. Alam. Karena itu adalah serigala yang berilmu, bukan sembarang serigala. Itu ilmu. Wa ma ulimtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Jadi ilmu itu, saudara-saudara, jamaah sekalian, ananda, itu membuat makhluk Allah jadi mulia. Tidak hanya manusia, bahkan hewan yang buas pun bisa memiliki nilai kemuliaan karena dia sudah diberikan ilmu tertentu. Maka syukurilah ananda sekalian ya, syukuri, alhamdulillah kalian ini dalam proses menjadi mulia. Serigala bayi menjadi mulia isi ilmu, apalagi kalian lebih-lebih lagi, apalagi yang kalian pelajari ini adalah ilmu yang tidak hanya li solahid dunya, tapi juga insyaallah li solahil akhirah. Tidak hanya sekedar ilmu yang berguna dalam kehidupan dunia, tapi juga berguna untuk kelak menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu saya pesan betul ananda semua, mari anda semua ayuhat thullab wa thalibat, mari jalani proses ini dengan baik. Awwaluhu an-niyatu thummal istima'u thummal fahmu thummal hifzu thummal amalu thummal nashr. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak memberikan pesan kepada para penuntut ilmu, tahapan-tahapan yang dilewati, ditempuh, diproses pada saat menuntut ilmu. Awwaluhun niyatu, awalnya niat. Awalnya niat. Maka rapikan niat kalian. Ya, innamal a'malu bin, taruh niat yang paling mulia. Jangan niat itu bahasa nengkanu ece-ece. Adekku jarine, adekku sugi, enggak usah itu ece-ece. Cari paling niat yang paling tinggi, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah paling tinggi. Di dalam ridho Allah itu nanti Allah yang atur sendiri. Kalian mau jadi apa? Pasang niat yang paling tinggi. Untuk hal yang paling mulia, pasang niat yang paling mulia. Nah, tapi tidak boleh berhenti hanya di niat saja. Maka thummal istima'. Monumental niat doang, dinara artinya. Coba. Ini sekadar anu saja ya, sekadar ilustrasi lah istilahnya. Indonesia, anak-anak Indonesia itu di dalam hal membaca itu rankingnya ranking 60. Sedikit di atas Botswana, negara Afrika, kita tahu dan di bawah Thailand 60, nomor 60. Semakin banyak nomor bagus atau nih?
Bagus atau enggak? Ini bagus. Nomor 60. Terus didalami lebih lanjut lagi menurut UNESCO. Oh, ternyata minat baca anak-anak Indonesia itu 0,001. Artinya dari 1000 anak 1 yang berminat membaca. Ini baru minat. Dia namanya tutu membaca. Ya berminat kan? Berminat, ya masyayikh berminat. Yakni berminat, mau ada keinginan tapi belum dia betul-betul membaca. Artinya yang berniat, nah, berusaha berniat 1 dari 1000. Terus berapa yang betul-betul membaca? Mungkin 1 dari 10.000. Cuman karena katanya, tapi kan orang Indonesia suka baca WA. Grup-grup WA itu komennya rajin-rajin. Facebook, Twitter, Instagram, sampai hebatnya berkomentar orang Indonesia, sampai tidak ada orang berani musuhan sama orang Indonesia. Kalau sudah orang Indonesia itu ngamuk, sampai tutup katanya konon itu apa? Akun-akun orang-orang yang diserang sama orang Indonesia itu. Ya. Apa istilahnya itu netizen plus 62. Nah, itu kalau sudah itu tidak ada orang berani musuhan. Udah. Konon saingan sama apa? Sama para pendukung drama Korea. Jadi kalau drama Korea itu ada yang mengecam langsung diserbu, gitu ya. Sampai rusak akunnya orang itu, sampai tutup komentarnya. Terus apa bedanya antara katanya malas baca, ya, tapi kok komen di media sosial luar biasa? Nah, apa kira-kira jawabannya ini? Hah? Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa bermedia sosial itu tidak identik dengan belajar dan membaca. Bermedia sosial itu ya bermedia sosial, itu bukan belajar, itu belum identik dengan belajar. Ada bermedia sosial yang belajar, tapi banyak juga yang tidak belajar. Ada media sosial yang membaca, tapi banyak juga yang milu-miluan dan tidak membaca. Selapuk komenannya, dengan merari komen, dengan pesiang komen, dengan beli motor komen. Dan lebih-lebih lagi yang menyedihkan adalah gara-gara komenitas itu, ya, si sugi jadi makin sugi, si susah jadi makin susah. Saya si sugi sino, ya no si tepanto-panto. Saya si semakin susah, itu si bui angkota itu manto ya. Coba. Nih, tulap, karena mau alimin nih, tolib mahat, karena kalian menonton videonya selebriti yang itu, siapa namanya itu yang pamer-pamer kekayaan itu, siapa namanya? Sultan, kata tuan guru ini, Sultan katanya. Jadi setiap kita nonton, itu naik viewernya, maka dia dapat uang karena kita nonton dia. Coba bayangin sang bodoh entah. Coba apa sih lebih konyol dari pegawaian ini? Si berdua kota enggak nah. Terjatahan sih dengan toh anaknya anakku. Kamu kan ngaji le pancor deh. Nggih bapak. Nih kupeng 50.000 sebulan deh. 50.000 ini jadi kuota NP nih. Mau NP ngadu kuota ini buka di internet no. Apa sih EP mau ilmu? No, kira-kira dengan toa ada no EP no. Itu pesannya. Nak, ini 50.000 kuotamu. Pakai dia 1 bulan untuk membuka situs-situs yang berisi ilmu pengetahuan. Dan itu banyak.
Atau buka videonya Tuan Guru ngaji, Tuan Guru ada video-videonya untuk itu. Ternyata dipakai untuk buka video dengan mamerang balena, mamerang montorna, ngempet telor. Kuota na gue, dek nara mau apa-apa, hatinya pun bisa bergeser dari yang semula biasa mentakzim ulama menjadi mentakzim orang kaya. Apa yang lebih jelek daripada rusaknya hati? Dikirim Anda, anak-anakku ini dikirim oleh orang tua kalian kemari itu untuk mentakzim ulama, untuk belajar mencintai ilmu, belajar mencintai orang soleh. Dipakai nonton tuh matanya momot. Akhirnya berubah, bergeser hatinya tanpa dia sadar. Dijadikanlah idola orang kaya. Pada saat itu kuota kalian berkurang 50.000 jadi 25.000, 20.000. Lalu viewernya dia naik, mau dia kepeng dari YouTube itu 100 juta, 200 juta, sampai penghasilannya 1 bulan 4 miliar gara-gara EP sih buka no. Kalian yang ibaratnya EP sih nyedekahang kepeng EP iya. Jadi pirang bulan EP nyedekahang, arah nyedekahang siu lek saya rana no. Siapa namanya itu? Yang banyak-banyak penontonnya itu? Ya macam-macam itulah. Jadi gampang-gampangnya Andalah yang bersedekah, berhadiah kepada Atta namanya, Atta ini uang saya 1.000 bulan ini ya, gitu kata tolibat ini. Tolibat mahat nih, mualimat ini. Atta ini 1.000 dari saya. Kumpul anak-anak mahadah ini misalnya 1.000 orang, 1.000 kali 1.000 1.000.000. Wah mau Atta lekan EP sebulan. Nih tolib mahat juga, mualim ini semua apa dengan maksud? Papa bayar kitab jadi darah milik. Nah, supaya paham. Jadi kalian itu bukan pahami bagaimana cara media sosial bekerja. Jangan diperbudak, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan ikut-ikutan. Kita kasih terus ya, ibaratnya kayak begitu. Misalnya pengikutnya 10 juta, yang nonton satu video 5 juta, itu ibaratnya 5 juta itu nyaur pada mungkin 100 rupiah, 50 rupiah untuk dia dapat imbalan karena kita tonton. Nah, menonton yang begitu itu termasuk belajar enggak? Itu yang namanya belajar itu. Itu Iqra yang dalam suratul Alaq itu dia. Ini saya mau tanya tolibat, itu dia Iqra itu? Itu dia Iqra, bukan. Jadi bermedsos tidak identik dengan belajar. Bahkan membaca-baca postingan juga tidak semuanya itu mengandung nilai pelajaran yang baik, yang bisa memuliakan diri kita, yang bisa menyempurnakan karakter kita. Yang ada yang baik dalam diri kita bisa digerus sedikit-sedikit karena kita melihat hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Karena itu Ibnul Mubarak menambah awwaluhu niyatu, kemudian summal istima'. Tidak cukup hanya dengan niat, tapi al-istima'. Ma huwa al-istima'? Al-istima'u laisa mujarrada sam'in 'abirin. Tidak sekedar dengar-dengar, tapi istima' itu mendengar dengan isgha', mendengar dengan kesungguhan, dengan perhatian, dengan konsentrasi. Itu yang namanya penuntut ilmu. Kalau bahasa Inggris itu kan ada hear dengan listen. Mun hear itu pokoknya sembarang suara.
Misalnya saya sedang duduk sekarang di sini, saya dengar ada suara burung apa, ya, itulah hearing, mendengar keluar masuk sepintas. Tapi listening adalah menyimak, mendengar dengan penuh kesungguhan. Maka di dalam Al-Quran apa perintah Allah ketika diperdengarkan oleh seseorang Al-Quran itu? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, Al-Quran itu tidak hanya wahyu, mulia sebagai wahyu, tidak hanya dari kesuciannya dari sisi bahwa dia adalah kalamullah, tapi juga Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tertinggi. Kalau sumber ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu diperdengarkan, fastami'u lahu, simak dengan baik. Ada 10 anak di sekolah, satu kelas, gurunya sama, bacaan kitabnya sama, tapi hasilnya beda-beda. Kenapa? Salah satu di antaranya, yang satu yasma'u, yang satu yastami'u. Bukaannya telinganya lagu, ya kelalu-laluan lah, sambil macam-macam. Dia lihat gurunya tapi pikiran entah kemana. Kata gurunya itu masuk tapi hanya sampai telinga saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan yang satu dia fokus yastami'u dengan penuh kesadaran, oh ini saya sedang menjalani jalan kemuliaan. Maka hasilnya beda. Summal istima'. Karena itu anak-anakku tulab tholibat, ya, betul-betul isi, simak, dengar, simak, dengar. Dan seringkali Allah, ini rahasianya, seringkali Allah Ta'ala itu menyimpankan keberkahan di 1-2 kata yang terselip dari uraian guru-guru kita. Begitu lewat kata itu, karena entah kita mikir apa, lewat juga keberkahan, sayang. Maka istami'u, dengar, husnul istima'. Lalu yang ketiga, tsummal fahmu. Sebagian ulama memasukkan ada tambahan, bainal istima' wal fahmu itu husnus su'al, bertanya, tapi tentu dengan cara yang baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, rahimallah nisa al-ansar, rahimallah nisa al-ansar lam yamna'hunnal haya ayyas'alna al-hadith atau kama qala. Perempuan-perempuan Ansar itu semoga dirahmati oleh Allah, kata Sayyidah Aisyah. Mereka itu punya ketindihan yang luar biasa, tapi ketindihan itu tidak mencegah mereka untuk bertanya sesuatu yang terkait dengan agama dan kehidupan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pertanyaan-pertanyaan, ya, bab-bab tentang kaum perempuan, tentang halangan-halangan, misalnya haid, nifas dan semua itu karena ditanya. Maka ini harus banyak-banyak syukur, doakan, ya, nisa al-ansor, as-sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan itu, istri-istri Rasulullah, doakan mereka. Bukan hanya sekadar karena beliau-beliau istri Rasulullah, tapi beliau perempuan-perempuan yang tidak malu untuk bertanya, menuntut ilmu. Yang dengan sebab itu, maka kita sebagai muslimat sekarang ini tahu ajaran agama kita dalam banyak hal, terutama fiqhun nisa, yaitu hukum-hukum agama yang terkait dengan keseharian kaum perempuan. Itu disadari betul. Maka kalau kita lihat ulama-ulama besar, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan para ulama-ulama, selalu ada di dalam sanadnya itu guru perempuan. Ya tidak semua, tapi rata-rata, ya. Ada syekhoh. Syekhoh itu artinya syekh yang perempuan.
Jadi Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar itu punya guru perempuan, ngajak, belajar hadis, belajar tafsir. Harapan saya, Thalibatul Ma'had ini juga menjadi da'iyah. Kalian harus menjadi da'iyah. Menjadi da'iyah, menjadi alimat, jadi alimah yang berilmu menjadi da'iyah. Jadi para da'iyah untuk mengajarkan umat, khususnya kaum perempuan. Jarang sekali saya lihat di kita NWDI ini da'iyah alimat, jarang sekali. Lelah sudah belajar di ma'had, sudah khatam, tapi terus tidak mau dipelihara ilmunya. Oh, tiang kan menikah, iya, semua perempuan menikah, wajar. Oh, tiang kan berdua anak, iya, tentu saja. Oh, tiang kan harus ngurus semamak tiang pawon, iya, bagus. Tapi apa itu menghalang untuk kemudian menunaikan ilmu? Nih, amanah untuk kalian. Ada dua sisi ketika kita belajar menuntut ilmu yang perlu kita ingat. Amanatut tahammul wa mas'uliyatul ada. Ketika kita belajarnya itu dengan amanah, dan usai kita belajar mas'uliyatul ada, tanggung jawab untuk menyampaikannya. Mana khirijatul ma'had? Aina antun? Mana kalian? Masa selapun oleh pawon 24 jam? Jangan. Ayo, para thalibatul ma'had, siapkan diri kalian ini untuk menjadi lisan, menjadi penyambung ilmu-ilmu, nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon. Sekarang kita tahu perjuangan Nahdlatul Wathon itu ada dua organisasi yang menjalankannya. Ada organisasi Nahdlatul Wathon dan ada organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sama-sama melaksanakan perjuangan Nahdlatul Wathon. Mana generasi NWDI ini yang perempuan? Saya betul-betul minta bangun semangat itu. Siapkan diri untuk menjadi da'iyat. Jangan sampai kita umat yang timpang, umat yang pincang, seperti burung hanya punya satu sayap, yang satu patah. Kaderisasi dan pendidikan untuk kaum laki-lakinya berjalan, tapi untuk kaum perempuan lumpuh. Kenapa? Karena kaum perempuan sendiri tidak mau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membangun kaderisasi itu dari sisi keilmuan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, kalau an-niyatu summal istima' summa husnus su'al, bagian ulama dimasukkan, ditambahkan satu, yaitu as-su'al, husnus su'al. Lalu summal fahmu, kefahaman. Ini juga pembeda antara kita sebagai penuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, dalam suratul Jumu'ah, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang diamanahkan Taurat tetapi tidak memahaminya, tidak melaksanakannya, tidak menunaikannya, seperti perumpamaan hemar keledai yang
apa namanya tuh, monggok tuh apa monggok? Yang dipikulkan di atasnya kitab-kitab. Jadi keledai sino dek narak bedana untuk iya petolok lek bongkorna panci batu barang kitab dek narak bedana. Ya dia merasa ya itu beban saja. Batu pada barang kitab menurut keledai. Menurut kita pada apa enggak? Menurut penuntut ilmu sama batu sama kitab? Tidak sama. Karena itu al-fahm. Pahami, termasuk keadaan-keadaan yang berkembang sekarang. Pahami situasi-situasi yang ada. Termasuk bagaimana kita dalam situasi pandemi ini, kita pahami betul situasi yang ada. Bagaimana kita menempatkan diri, jangan merasa serba tahu, jangan merasa paling tahu, jangan bekeh, luwih si bekeh lalu bekeh innalillah, bekeh innalillah, banyak. Ya innalillah itu kan urusan Allah ya, hidup mati. Tapi jangan sampai Allah mencatat kita, sebab dari kita sampai pada takdir itu wasilahnya adalah karena kita bekeh. Ya. Allah menilai kita dari proses bagaimana kita berikhtiar. Summal amalu, yang keempat itu amalkan. Summal fahmu, kemudian summal hifzu. Yang keempat itu atau kelima, kalau dimasukkan husnus soal adalah yang kelimanya apa? Summal hifzu, hafalkan ilmu. Ya tentu yang perlu dihafal. Kalau cara ulama kita dulu apa? Man hafizal mutun. Jadi yang pokok-pokok. Al-mutun itu artinya inti-inti ilmu. Hafalkan dia. Lalu kemudian summal amalu. Yang kelima itu adalah atau keenam itu adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir summan nashru, yaitu menyebarkannya. Itulah thalibul ilm. Dimulai dari niat sampai pada menyebarkan ilmu. Karena itu ananda sekalian para penuntut ilmu, tulab thalibat, silahkan nilai diri kalian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sidina Abdullah bin Mubarak. An-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu summal nashru. Atau an-niyatu summal istima'u summal su'alu summal fahmu summal hifzu summal amalu summal nashru. Di mana kalian di situ? Apakah masih berhenti di tahap yang pertama, niat saja? Atau sudah mendengar? Apa sampai hanya mendengar saja atau sudah paham? Apa cuman paham saja tetapi tidak menghafalkan yang pokok-pokok dan inti-inti ilmu pengetahuan? Atau baru di situ saja tapi belum bisa mengamalkan? Atau bisa mengamalkan untuk dirinya tapi tidak mau membagi kepada orang lain? Mari kita letakkan diri kita dalam ungkapan ini untuk memperbaiki. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi thalibul ilm yang lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari thalibul ilm itu adalah kita semua. Ada ungkapan Sayyidina Umar Ibn Khattab ya. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian memegang amanah, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai tokoh. Ditambah sama Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Belajarlah juga setelah kalian menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Artinya apa? Belajar itu sepanjang masa. Sebelum memimpin belajar, ya, karena kepemimpinan tanpa kefahaman itu dolu wa adallu.
bisa sesat dan bisa menyesatkan. Maka sebelum kalian ini bicara tentang bagaimana saya nanti gini-gini, belajar dulu, belajar, pahami, belajar pelan-pelan. Bukan baina asyiatin wa duhaha, malam baca terus pagi-pagi subuh-subuh terus langsung mengumumkan saya orang alim. Bukan begitu. Ilmu itu panjang prosesnya. Dan termasuk ketika sudah memimpin, maka para masyayikh ini menurut saya jauh lebih rajin belajar baca buku kitab timbang EPP ini. Ini para masyayikh. Karena mereka beliau-beliau sadar bahwa setelah menjadi masyayikh juga kewajiban untuk belajar itu tidak hilang. Seperti kata Imam Bukhari, wa ba'da'an tusawwadu. Sebelum memimpin dan setelah memimpin, sebelum menjadi orang dan setelah menjadi orang, belajar. Bahkan dalam Islam itu diajarkan bukan hanya menjadi pemimpin kita perlu belajar, menjadi orang yang dipimpin pun kita harus belajar. Sholat, siapa yang harus mengerti hukum sholat? Apakah imam saja? Tidak, makmum endah. Bahkan kadang-kadang makmum itu punya kewajiban yang lebih daripada imam. Contoh, saya sholat Allahu Akbar sendirian, terus EP datang lek mudi, Allahu Akbar. Saya tidak niat jadi imam dari awal, tapi EP yang di belakang ini yang datang wajib berniat jadi makmum supaya kita menjadi satu jamaah. Kalau EP milu-miluan, misalnya saya sholat terus datang limudi, Allahu Akbar ikut belakangan tanpa ada niat menjadi makmum, tidak terjadi sholat jamaah itu. Maka niat dari makmum itu penting, menentukan. Dengan kata lain, menjadi orang yang dipimpin itu juga perlu pengetahuan supaya terjadilah hubungan yang baik. Yang bona dene nyalah-nyalahan pemimpin terdoang. Kita nanti temu ini belajar. Begitu datang pandemi, ribut, suruh-suruh. Oke ya. Begitu meningkat angka kematian, sidiknya pemimpin balik. Padahal sudah ditahan. Coba waktu kemarin mudik itu, lihat di media itu. Tahan sama polisi, tidak boleh pulang pakai sepeda motor kan. Ngegas dia terus rame sampai ribuan terus ribut. Akhirnya nyerah polisi itu. Udah nyerah. Begitu dia dapat lewat, angkat tangan seperti menang perang Badar. Karena dia berhasil menerobos. Padahal dia dilarang untuk kepentingannya. Itu contoh sederhana. Jadi yang perlu introspeksi, kan kita sering kalau kita ngomong, ini para pemimpin kita perlu introspeksi. Bukan hanya pemimpin, kita yang dipimpin juga. Sudah pasang niat enggak kita untuk berjamaah itu? Atau sekedar kemilu-miluan doang takbir? Maka rupanya berjamaah tapi hakikatnya tidak. Ruang kedua, ruku, sujud, lagu adenen deh, itu ibaratnya. Maka kita belajar ya bagaimana Islam kan, ya Allah, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Bukan hanya dari sisi dia rukun Islam, tapi di dalamnya ada pelajaran-pelajaran membangun hubungan sosial. Sehusu-husu tetakbir, langgung dek tasalam, dek teman subuh lekan sembahyang. At-tahiyatul innaka hamidum majid, lagu ini salam-salam. Tetap di teman subuh itu. Karena rukun terakhir itu salam. Kan kita tahu takbir itu adalah simbol dari kita tunduk di depan Sang Pencipta, dan salam itu adalah simbol dari kita membangun hubungan sosial yang baik. Tahu diri dalam kehidupan ini. Kita sebagai yang dipimpin atau sebagai pemimpin,
Kita sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai murid, sebagai masyayikh, tahu diri. Artinya apa? Menempatkan diri pada tempatnya masing-masing. Secekap-cekap itu dendek adokang diri itu jadi guru. Nengka ini. Tuh. Misalnya itu wah cekap baca kitab, yang namahat, udah khatam baca kitabnya. Terus ketika hadir di majelis dibaca oleh masyayikhnya agak pelan, masyayikhnya dalam hatinya, "Duh, ceketan aku, becatan aku." Hati-hati. Itu artinya sudah hatinya itu sudah melampaui dari apa yang seharusnya. Ingat pelajaran salam, membangun keharmonisan, menyadari kita ini siapa. Itu sholat. Karena itu anak-anak sekalian, saya pesan betul, belajar terus, belajar dengan sungguh-sungguh dan fahami, simak, amalkan dan pasang niat ya, sejak belajar ini kelak mudah-mudahan kalian akan menjadi penyebar ilmu pengetahuan yang bermanfaat, menjadi penyebar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, dalam perubahan yang cepat ya, saya minta kepada kita semua keluarga besar Darun Nahdlatul NWDI ini untuk tetap punya semangat, baik dari masyayikhnya, gurunya semua. Terus kita perbaiki apa-apa yang bisa kita perbaiki, terus kita tingkatkan. Kita rapikan, tingkatkan kedisiplinan, tingkatkan kebersihan, tingkatkan kesungguhan. Terus, karena tidak ada yang kurang di tempat ini. Kalau tempat ini mundur, bukan karena tempat ini kurang daya dukungnya, tapi karena kita sebagai manusianya tidak sungguh-sungguh. Tidak ada yang kurang. Fasilitas, sarana, sejarah, doa, nama baik, apalagi sebut coba. Al-mu'ayyidat, al-maddiyah, wal-ruhaniyah, wal-ma'nawiyah. Faktor pendukung baik itu sifatnya material berupa gedung-gedung, sarana-sarana. Ar-ruhaniyah, wal-ma'nawiyah, doa-doa. Kurang doa apalagi di sini. Ini pusat hizib, ini pusat al-maghfurlah mengajar, keberkahan, semua ada. Kalau tidak berhasil kita majukan, bukan salah siapa-siapa, berarti kita yang tidak sungguh-sungguh. Marilah kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana. Allah tidak akan mensia-siakan ajra man ahsana amal, orang yang ahsana amala, yaitu yang bersungguh-sungguh di dalam apa yang dia lakukan. Semoga Allah merahmati kita semua. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mari kita teruskan estafet ya, perjuangan dari al-maghfurlah kepada kita semua. Tahammulul amanatul tahammul wa mas'aliyatul ada, kita laksanakan dengan baik, dengan kebersamaan, dengan saling menyokong, dengan saling membantu, saling memperkuat, dan mengetahui posisi kita masing-masing, menempatkan diri sesuai dengan tempat kita masing-masing untuk bisa bergerak semuanya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Naqra'ul Fatihah khususan li Sayyidi Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sahibu hadzal maqam, sahibu hadzal makan, sahibu hadzal majlis. Nasallallahu ta'ala ay yamunna alaihi bin nafahat wal atiyat wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa ay yulhimana husnul ittiba' li siratihi, li nahjihi, li jihadihi, li kifahihi. Wa nasallallahu ta'ala an yahsyurana fi zurmatihi yawmal qiyamah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Fatihah yang kedua dan terakhir adalah untuk semua saudara-saudara kita yang wafat dengan beragam sebab dalam waktu dekat beberapa waktu yang terakhir ini, baik saudara-saudara kita di Palestina yang syahid disebabkan karena kejahatan dari Zionisme, ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang wafat karena sebab penyakit, sakit, wabah dan 1001 sebab. Kita doakan semoga semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dilipatkan kebaikannya, diampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, termasuk orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah wafat. Semoga dirahmati Allah taala, yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan, termasuk kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu bagi kita semua, untuk paham, untuk mengerti, dibukakan hati, dibukakan akal kita, dibukakan pikiran kita, diberikan hidayah, inayah, ma'unah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Acara terakhir syafa'an zikir sekaligus doa oleh Al-Mukarram Ma'amidul Ma'had Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mud. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخل أثنياء علما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء والمحرومين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا واجعلها قربة خالصة لوجهك الكريم واجعلها سببا لغفران الذنوب
وستر العيوب ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا متآخين ومتحابين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Wahai Pancor, engkaulah negeriku, engkaulah pelambang kesempurnaan. Setiap hari orang berkunjung padamu, berziarah untuk memperoleh barokah. Wahai bangsaku, bangkitlah, jangan terlena, dan berjagalah sepanjang malam. Oh negeriku, jiwaku adalah tebusan bagimu dari setiap kesesatan. Wahai umat Islam, syukurilah segala nikmat Allah. Sesungguhnya kalian adalah ahli-ahli kebajikan. Tetapkanlah keperkasaan itu untuk mencapai cita dan kemenangan. Inilah madrasah yang jaya, pelambang kesempurnaan. Setiap orang yang memenuhi panggilannya, baginya tiada penyesalan dan kebodohan.